What's up, Wanak? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Kita hadir lagi dan kita punya wajah baru di sini. Ini suhu gue. Ya, sepuh ya, tapi biasa gue panggilnya Simpe. Kalau Simpe itu kakak ya? Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Jadi senior. Jadi kalau saya panggil sensei itu nanti pada suatu saat nanti begini. Oh, iya. Ya. Mungkin. Oke. 40 tahun lagi. Setelah kita bisa melewati beberapa ujian. Betul. Oke, kenapa gue panggil Simpe gue untuk ngajakin ngobrol? Karena ada sesuatu yang lagi seru nih di dunia maya ya, terutama di daerah YouTube sana tentang dunia persilatan, dunia Kangau. Oke, kenalin dulu dong, ini siapa nih? Nama saya Herman. Ya. Kemudian apa? Mau ke kayaknya langsung bela dirinya nih. Bela dirinya. Bela dirinya tahun berapa? Saya ketemu. Kalau saya sendiri mulai latihan dari umur 12 tahun ya, maksud SMP. Sekarang berapa umurnya, Pak? Sekarang umurnya sudah mendekati setengah abad. Gocip. Sudah mendekati setengah abad. Gila, 13 berarti anggap aja 50. Mau nggak ya? 50 ya, kurang lebih. Gua takut di ya, kurang lebih lama berarti ini. Ya, lumayan lah, 30 tahunan ada lah ya. 30 tahunan. Luar biasa. Ya, jadi gue ketemu Simpe ini dulu gue panggilnya Koko. Tahun berapa ya? 95 96 lah ya. 96 ya. Ya, jadi gue di Wusu. 95 96 tuh gue waktu masih satu SMA ya. Ya, sekarang anak udah mau lulus kuliah. Sama-sama udah mau setengah abad juga. Ya, deket lah setengah abad. Cuman gue kagum, ini dulu kita sebutnya Dewa Setan Angin. Waduh, anjis. Tuh, dari gitu. nggak jelas. Dulu masih zamannya Kopingho segala ya. Jadi zamannya Wiro Sableng, jadi banyak sebutan-sebutan. Dewa Setan Angin. Udah Dewa Setan lagi. Gak jelas banget. Karena kalau nendang nggak kelihatan, guys. Jujur itu. Nggak kelihatan. Itu tahun dulu ya. Selutut nendang. Jadi nggak kelihatan. Jadi gini gitu. Oke, kita di bela diri udah hampir 30 ya, hampir 30 tahun ya. Dan dia Simpe ini buat gue jadi panutan karena banyak hal yang gue pelajarin dari Simpe Herman ini ya. Jadi Simpe pernah kemana aja nih bela diri? Dulu pertama kan Wusu tuh bareng. Yang pasti lamanya sih di kungfu dulu ya, sebelum Wusu kan kungfu dulu. Udah gitu masuk Wusu tahun sekitar 92 sampai 94 lah ya, itu lagi rame-ramenya. 94 baru Wusu mulai Indonesia. Wusu Indonesia. Nah, tahun segituan baru pindah ke Wusu, karena kan semua kungfu kan pindah ke itu ya, semua perguruan pindah ke Wusu. Udah gitu dari situ sekitar tahun segitu juga pindah ke Kempo. Kalau yang lain-lainnya ya pernah ikutan Aikido apa-apa, tapi ya selewat-selewat lah. Karena dulu kan sempat rame-rame Steven Seagal ya. Ikutan gitu. Ya, ikut lah. Tapi yang benar-benar lamanya sih cuma di kungfu sama di Kempo aja sampai sekarang. Kempo dari kapan, deh? Kempo dari 94 begitu masuk kuliah. Lama juga dong. Sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang ya mendampingin anak-anak lah ya kalau sekarang. Menularkan ilmu ya, kewajiban lah ya. Kalau di Kempo kan ada hierarki ya, kita harus ilmu nggak dipegang sendiri ya, kita kalau bisa disebarin lagi ke masyarakat banyak kan. Ya betul. Nah, saya di Wusu masuk 95 kalau nggak salah ya. Masuk 95 ketemu Simpe Herman. Pertama kali ikut ya itu ya. Ya, awalnya kan karena dikeroyok gue, keroyok setelah ya. Rata-rata belajar bela diri maksudnya dari gitu dulu ya. Asalnya atlet badminton. Itu lagi zamannya Mia Audin. Kalau nggak dibully gara-gara digebukin gitu. Digebukin. Terus terang digebukinnya 2 kelas. Cuman kurang ajarnya tuh ada yang misahin. Gue ingat namanya si Wahyu gitu ya. Udah jangan itu. Gua tangan gue dipegangin di belakang. Tapi sambil dimajuin ke depan gitu. Ya tetap aja dipukulin. Iya. Nah, semenjak itu gue ngomong sama bokap, terus gue bokap, "Pah, saya mau berhenti badminton
gue pengen latihan bela diri aja kungfu gitu. Ya akhirnya ketemu lah di ya Permabasa ya. Terus nggak lama juga karena ngelihat mungkin punya potensi ya si gurunya, terus gurunya gue nganjurin juga suruh ikut judo. Ya. 2 tahun gue di judo, terus ketemu Simpe Herman lagi, terus kita pernah sparring. Nah itu makanya dewa setan anginnya keluar tuh karena kakinya nggak kelihatan guys, atau ada di sini gitu ya. Nah akhirnya gue nanya dong, berapa puluh tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu. Terus akhirnya kan gue bilang, ini ikutan apa nih ya? Gue tanya ikutan Kempo. Akhirnya gue ikut Kempo juga tahun 98. 98 ya. 98 lah, 98 kalau nggak salah. Nik gue tuh 2000 sih 00 tapi. Oh iya. Karena ujiannya juga lama. Ujiannya lama. Ya dulu di Kempo susah ya, kalau mau ada event ujian lama banget. Lama banget. Jadi nunggu 2 tahun ujian, akhirnya gue dapet Manji ya. Ya sampai sekarang kita ikut Kempo. Ya. Oke guys, jadi kita tuh agak sedikit gatal tentang urusannya si Cece dan AS ini. Iya. Sekarang ini lagi rame ya. Ya lagi rame sampai makanya sampai saya undang ke Why not? Diundang ke sini karena kita mau bahas tentang si Cece dan si AS menurut sudut pandangnya kita. Ya. Apa sih kenapa si Cece sama si AS bisa sampai berseteru gitu apa ini ya? Sama si MMA tuh. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Ya kalau belum tahu juga ya. Kita lihat dulu lah videonya. Ya. Jadi saya sudah melontarkan surat tantangan saya melalui WhatsApp dan kemudian saya teleponan juga. Kemudian juga ketika saya tantang mengenai silaturahmi tapi jawabannya malah tidak mau tahu. Artinya tidak ada penerimaan secara baik-baik. Dan langsung diblok. Langsung diblok. Ngeri cuy. Tapi sebenarnya kita ada 5 permintaan sih. 5 aja. Ya. 5 aja. Kita tidak menghina silat, tidak. Bisakah Mbak Cynthia Chandranaya memukul duren sama batu-batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, Master Agus, saya mau lihat handstand dengan 1 jari. Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu, Cynthia. Ada push up 1 jari kita pengen lihat. Udah siap. iya. Kan udah tahu nih, 1 jari kita udah datang. Iya. Siapin dulu lah Siapin jarinya. jarinya. Jadi- Jangan karena melakukan hal yang tidak baik jadi cedera, jangan. Ya, Siapin tuh jari. Nah, Bung Mustadi akan menjelaskan tantangan ultimate-nya. Jangan. Aku takut. Sparring cuy. Enggak sih, sebenarnya kita bawa kayak gini-gini sih bukan apa sih ya. Soalnya kan ini kan salah satu kita bilang kayak ya kalau itu trik ya say it is a trick kan. Bilanglah itu sebuah trik yang dilatih, atau kalau itu emang editan bilanglah itu sesuatu yang dieditan. Ya. Nah, mereka menggunakan mereka lah kita ngomong menggunakan pembelaan yang menurut gua yang ya bukan mereka yang ngomong. Cuman mereka kadang ada orang disuruh ngomong gitu. Kayak seakan-akan mereka sakti. Oh, sakti. Kan gemes kan. Terus dari mereka juga bukan yang enggak itu bohong doang. Tapi mereka kayak iya bener. Kalau ini seperti itu gitu kan ya. Kayak ini gue bawa ini tulisan ini sebenarnya ini doang sih. Itu bukti-bukti Instagram ya. Bukti-bukti lah, bukti-bukti. Yang sekarang nggak tahu, mungkin masih ada apa enggak tuh? Dia itu itu Ada nggak tahu nama tuh. gua loh. Ada Ini nama gua ada nih. Nih. Kamu datang aja sini, senjatanya asli semua. Biar kita koreo aja. Dah, bisa nggak kamu lewati semua senjata asli dan kecepatan asli? Oh, nanti koreo kesini lu pukul sih. Dan kamu bisa serang si Cece nih ya dengan senjata asli sesuka kamu tanpa di koreo. Wih, bahaya dong. Jangan ngajakin beginian. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini artinya wah ini kekerasan nih. Atau kalau kamu nggak berani sama saya, kalau nggak berani sama saya aja, kita hitam atas putih. Bawa acara gue nih. Oh, ini. Jadi kalau ada yang tewas gak ada yang nuntut. Gimana? Ngeri banget. Ngeri kan? Ngeri kan? Ente. Oke, nah itu guys videonya kenapa ini si MMA jadi geram ya gara-gara itu. Nah sebelum kita lanjut ngomongin itu, kita bicara dulu nih, kita sepakat dulu arti dari kata bela diri nih ya. Bela diri ya. Ya jadi kalau gue bela diri itu transisinya ya. Jadi kalau gue bilang sih sebetulnya dulunya abad-abad dulu kalau kita ngomongin wusu tuh ada artinya tuh. Jadi intinya seni berperang. Untuk berperang ya. Ya, jadi berperang ya artinya dua-duanya siap. Nah, ya udah saling bunuh gitu. Nah, itu tuh Betul.
mereka ada ilmunya gitu ya. Nah kemudian bertransisi jadi bela diri sekarang. Nah, Ya. menurut Simpe gimana nih bela diri gimana ini nih? ya, mengikuti perkembangan zaman lah ya. Kalau zaman sekarang kan kita walaupun masih judulnya belajar seni berperang, ada yang masih seni melumpuhkan lawan, seni membunuh lawan. Tapi kan dengan perkembangan zaman, dengan adanya hukum, dengan adanya polisi segala macamnya, kita kan nggak bisa sembarangan bunuh orang atau mencelakakan orang ya. Jangankan mencelakakan, membunuh gitu ya, kita pukul orang aja kan konsekuensinya cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi nggak bisa sembarangan. Visum loh. Iya, jadi bela diri saat ini ya udah bergeser dari seni membunuh. Walaupun secara prakteknya masih ada teknik-teknik yang dipelajari untuk membunuh, ada titik-titik di sini tuh berbahaya, tapi aplikasi di jalannya udah tidak seperti itu. Aplikasinya udah bukan untuk bunuh-bunuhan, itu udah orang mempelajarinya untuk seni aja ya. Betul. Untuk seni. Dan kebanyakan juga jarang lah jadi terjadi perkelahian yang sengit gitu. Ya, sampai harus membunuh ya. Orang sekarang kan udah misahin ya, betul. Ya. Jadi betul. Nggak segamblang. Nggak segamblang dulu kan mungkin di tengah gurun ya kita bawa sutra. Betul. Tiba-tiba ada penyamun atau apa gitu. Wah, ya jalan antar satu kota ke kota lain juga nggak aman ya. Kuda lama lagi ya. Jadi tahu di tengah jalan begal, bacok. Ya otomatis ya bunuh juga ya. Kalau sekarang nggak gitu lah. Iya, sekarang udah nggak gitu. Nah. Ada apa ya? Ada tempatnya ya, arena gitu ya. Makanya ada yang sebutnya berkompetisi dalam. Iya, betul. Jadi Berkompetisi. kita bisa mengaplikasikan itu untuk amannya bagaimana, walaupun kita mempelajari seni bertarung tapi dilakukan dengan aman ya. Betul. Dengan Nah, yang namanya kompetisi itu ada regulasinya, ada aturannya. Ya, ada aturannya, betul. Nggak bisa Contoh sembarangan. aturannya gimana aja nih, Peh, misalnya? Aturannya macam-macam ya, tiap Taekwondo ya, misalnya. cabur ya mungkin beda-beda karena saya nggak semua mengikuti juga ya, jadi mungkin ada yang sedikit salah juga. Kalau taekwondo kan mungkin terkenalnya tendangan, jadi ya mungkin tendangan bebas, tapi setahu saya pun kalau di taekwondo kayaknya nggak boleh nendang low kick ya. Nggak boleh nendang kaki ya, saya. Lutut juga kayaknya nggak boleh juga. Oh, itu kepala sama buletan itu kayaknya. Nah, dia mainnya sistem poin ya, kayak Kalau nggak salah bunyinya, Peh. Yang baru-baru kayaknya kayak gitu ya, ada sensornya ya, ada kayak sensornya. anggar ya. Kayak anggar ya. Nah, taekwondo ya mungkin seperti itu. Bela diri lain juga sama ya, karate kalau udah mulai, apalagi kalau mau masuk ke bawah naungan KONI kan harus betul-betul aman ya. Betul. Kayak makanya taruh derajat juga kan mulai dibikin seninya. Padahal kan dulu lagi awal-awal kan full body contact mereka. Mereka nggak pakai ini loh. Sekarang sekarang wajib harus pakai kan? Harus pakai. Ya, jadi lebih bagaimana caranya kita tetap bisa belajar membela diri tapi dengan cara yang aman. Betul. Ya. Karena nggak mungkin juga ya kalau misalnya ngomongin aman, belajar bela diri ya gimana kita ini terus latihannya colok mata. Iya, betul. Ya kan klaimnya orang-orang yang belajar street fight kan klaimnya seperti itu ya. Wah, kami lebih hebat daripada atlet-atlet yang amatir karena kami ini biasanya latihannya di latihan kami bisa nyolok mata, bisa nendang kemaluan ya, klaimnya seperti itu. Tapi kan selama iya betul, selama nyolok mata orang kan tidak segampang itu ya. Kita nyolok mata orang emangnya langsung tembus. Emang lu pikir agar? Iya. Orang kan ada refleks ya. Iya. Ada refleksnya. Sini. Ya gini, tahu-tahu begini kan? Ya. Lagi ini. Ganti. Lagian kan kalau misalnya setiap latihan harus colok-colokan mata, gurunya nanti nggak punya duit. Iya betul. Tidak aman, tidak aman untuk muridnya, tidak aman untuk gurunya juga. Kemana murid? Colok kok kamarnya mata. Terus yang bulan depan bayaran siapa? Kan nggak enak ya. Iya. Gitu. Masuk satu hilang, bulan depan masuk satu lagi mati lagi. Kenapa itu nggak datang? Istrinya pecah sebelah. Kenapa? Kan suruh Simpe kena pecah sebelah. Celaka. Ya. Repot. Ya, jadi yang si Cece bilang bahwa itu street fighter, orang kompetisi nggak bisa street fighter, gua pikir ya itu salah. Terus bawa disiplin ilmu bela dirinya lagi. Ya. Salah banget, Cek. Bawah Ya. MMA ternyata di jalanan tidak terpakai. Wah, itu klaim seperti itu
Ya itu yang menyebabkan adanya Kisruh. masalah ini kan, Iya. kisruh ini ya. Iya. Jadi kayaknya si Cece ini, Cek, kalau gue mau ngomong ya lu kayaknya kurang adil deh. Kalau misalnya Ya, lu bilang MMA tidak bisa dipakai, itu kurang adil. Iya, betul. Karena bukan MMA-nya yang kita harus fokus, tapi individunya. Individunya, betul. Gitu. Gue biasanya di Kempo, terus gue di jalan berantem terus gue kalah. Wah, Kempo nggak bisa jaga diri. Ya nggak bisa dipakai di gitu jalan, dong. ya, nggak begitu juga. Ya nanti kan sensei gue pada bete ya. Iya. Ya gitu nggak bisa. Wah, lu udah dan 5 kok masih digulung sama 5 orang nggak bisa ngelawan. Ya, kan bukan begitu klaimnya kan. Jadi ada, nah dalam Street Fighter sendiri sebetulnya yang Cece harus tahu, yang Cynthia harus tahu, ya kita tuh ada conditioning, jadi nggak not so easy gitu. Kondisi di street fight kan nggak bisa jadi sebenarnya sih kalau namanya orang belajar street fight, street fight itu menurut saya nggak bisa dipelajari ya, nggak bisa dipelajari karena kondisi di luar kan nggak bisa diprediksi. Betul. Tidak bisa diprediksi bahwa kita harus selalu selalu siaga. Rasanya nggak harus belajar street fight, kita belajar bela diri juga walaupun untuk jadi atlet ya, ada sesi latihan kita yang mengarahnya ke bagaimana kita bertahan di luar kan. Tapi ya tidak, kalau misalnya dia lebih fokusnya ke atlet ya otomatis lebih ke atlet, tapi bukan berarti atlet tidak bisa berkelahi di jalan. Orang nggak usah bela diri aja bisa berantem di jalannya. Orang yang cuman setiap harinya ya itu pemain bola misalnya ya, mereka suruh nendang orang ya bisa, suruh mukul orang ya bisa. Keras sih ya, di lapangan bola banyak yang gelut juga kan, padahal mereka nggak ikutan bela diri. Walaupun bentuknya gitu ya, nggak kayak Jet Li enggak, tapi ya orang ya itu kan gimana mental ya, gimana balik ke ke masing-masing. Nggak fair juga ngebandingin tingginya tingkatan kita atau bela, apalagi di arahinya wah bela diri ini mah tidak bisa dipakai street fight. Wah itu klaim yang ngaco ya. Ya, jadi Cynthia lu jangan terlalu sempit bahwa kalau lu street fighter terus disiplin ilmu bela diri ini harus nongol, harus keluar gitu di pertarungan itu. Juga. Ya enggak guys. Ya maksudnya Cynthia, jadi kalau gua gelut di jalan, ya gua cari sekeliling kalau udah dikeroyok sih ya. Ya Kalau apa yang gua lempar kayak. Ya. Awal-awalnya mungkin kalau dipalak gua kasih duit dulu mungkin. Ya. Balik ke mental masing-masing orang ya. Jadi kalau memang orangnya pengecut ya mau bela dirinya apapun ya dia mungkin nggak bisa begitu ngelawan 2-3 orang di jalan udah nyalinya ciut duluan nggak bisa ngomong. Lutut udah panas, udah bergetar. Iya, udah suruh lari nggak bisa juga karena udah lemes gitu kan. Makanya latihan bela diri itu harus banyak lari. Ya, betul. Lari itu penting banget itu. Lari itu salah satu ilmu bela diri. Betul. Lu kalau bisa larinya kencang, mau dikeroyok jadi nggak jadi kan? Iya. Kalau bela diri sebenarnya luas artinya. Parkour. Kita bisa melihat kita tidak takut gitu ya. Kita tidak takut. Yang penting kan itu dulu. Kalau kita udah takut, nyali udah hilang, mau lari pun udah nggak kuat. Ya, Bela diri kan lebih ke mungkin ningkatin kepercayaan diri kita supaya kita nggak terlalu gemper kalau bahasa Sunda ya. Gemper begitu ngelihat orang udah nggak tahu harus ngapain nih, udah gua takut duluan. Nah kalau ikutan bela diri kan lebih ke mungkin gua tenang. Walaupun gua nggak bisa lari karena udah takut, tapi minimal gua bisa lihat-lihat sekeliling, di situ ada yang lain ngumpul ya, apa gua samperin ke mereka minta perlindungan itu kan bagian dari membela diri juga ya, bagian dari gimana caranya kita selamat dari satu situasi yang membahayakan. Iya. Jadi jangan terlalu sempit menganggap bahwa kalau lu berkelahi bela diri itu harus, terutama di street fight itu harus berkelahi, harus lawannya semua sampai jengkang ya. Misalnya lu gini deh, lu dipalak, lu adalah gimana ya, maksud gue ya lu bela dirinya mengandalkan kaki doang misalnya, terus tiba-tiba lu dipalak ya pisaunya di atas ya, terus karena gue adalah bela diri yang harus menggunakan kaki, terus lu harus terus pakai kaki ya enggak juga kan ya. Namanya bela diri kan supaya lu tenang, mau ambil bata kayak sikat. Iya, betul. Kalau lu kebenaran punya timing yang tepat, terus si jurus bangunnya keluar ya sudah keren. Street fight itu nggak ada orang jago street fight. Nggak ada orang jago street fight. Street fight itu untung-untungan lah. Semua yang berantem mah ya. Semua orang yang jago-jago juga kalau suruh street fight mah mereka mikir dulu ya. Mikir dulu dalam artian kalau nggak penting buat apa gua
lakuin itu gitu kan. Ya Royce kalau Gracie juga kan? masih muda mungkin nggak mikir ya. Ya juara UFC yang awal-awal itu juga siapa, Royce Gracie juga. Iya, kan pernah wawancara juga, dia ditanya, "Lu kalau gelut di jalan berani nggak?" Dia ngomong, "Wah, di jalan mah gue punya pistol. Ya buat apa gue pakai jujitsu gue kalau di jalan?" Karena dia sendiri tahu kalau di jalan nggak bisa ini. Gue sekarang piting satu orang, piting anggaplah 5-10 detik dia pingsan gitu ya. Dalam posisi 5 detik gue gini, tahu-tahu ada yang nendang kepala gue atau yang nyolok, waduh repot, nggak bisa gitu. Betul. Nggak semudah itulah kalau kita ngomong street fight ya. Dibilang, wah gue jagoan street fight, bohong lah, nggak ada orang jagoan street fight itu. Kecuali zaman dulu lah, dinasti Ming lah itu mah, ya itu pun tentara-tentara gitu juga kan rasanya ya sebagiannya karena hoki juga mereka masih hidup kan. Kalau beneran gelutnya kan tiap berkelahi kan, kalau berkelahi urusan nyawa ya itu kan 50-50. Tetap aja ada kemungkinan kita meninggal di perkelahian dimanapun gitu ya kalau udah menyangkut kan nyawa. kita selalu lihat bahwa perkelahian yang zaman dulu dinasti Ming itu kalau mereka udah mau saling bacok itu kan mereka dua-duanya pasti teriak tuh. Iya. Itu karena udah sebetulnya ada nilai kemanusiaan yang mereka harus lepaskan gitu kan. Nah sekarang kita di dunia yang aman milenial seperti ini, ya lu coba deh, kalau lu nggak kebiasaan sih bacok ayam juga lu kadang iya, dua kali betul. udah. Walaupun secara latihan kita kita pakai golok asli gitu ya, tapi kan nyabetnya tetap Ada pakai nggak bener-bener ini kan ya, kita latihan menghindari senjata tajam. Kalau kita pakai senjata tajam bener kan perut di sini kalau kira-kira udah dia nggak sempat nyincet kan kita yang bikin nyincet. iya. Kan ya walaupun sama-sama pakai latihannya pakai senjata tajam kan suasananya beda dengan. Gua pernah dikeroyok ketemu sama samurai gitu. Jadi kayaknya lebih banyak daripada si AS tuh. Dia bilang berapa 100, gua kayaknya lebih lah, itu di Jalan Jamika di Bandung tuh. Kalau lu pengen tahu ya tanya orang Jamika sana. Gua dikeroyok sampai di jalan ramai banget. Kondisinya ya gua masuk ke gang, ya. Jadi nggak gua hadapin 200 nih, gua masuk ke dalam satu gang kecil, mereka pada masuk ya gua colok-colokin pakai kayu tuh. Jadi mereka nggak bisa deketin. Jarak ya. Nah, dan kalau seingat-ingat gua mereka mau ngayunin samurai pun di depannya kan ada teman. Ya, jadi ya begitu keadaannya gitu ya. Selamatnya gimana ya, teman gua yang telepon cepet-cepet, telepon minta bala bantuan, bukan ya maksudnya aparat lah. Ya. Jadi bantuin misahin. Ya, jadi gitu, artinya walaupun disebut 200 kan belum tentu yang benar kita hadapi 200-nya kan. 200 bisa jadi yang benar-benar nyerang kitanya cuma 5, sisanya penonton gitu kan. Nah, nggak semuanya. Sisanya cuma jorok-jorokin. Ayo maju-maju gitu kan. Tapi kan kalau kita klaimnya, wah gua bisa ini, gua ngelawan 200 orang, gua sampai sekarang selamat. Ya itu klaim-klaim yang kayak gitu yang bikin bahaya. Bikin orang jadi tertrigger untuk bener nih. 200 nih, yakin lu bisa selamat dari 200? Gua nggak usah 200 deh, gua 5 apa 10 orang deh, gua keroyok lu lagi, ya gimana gua gitu ya, lu mau gitu ya? kita ulangin, gua nggak usah pakai 200 orang lah, gua 5 sampai 10 orang, ya kan kalau lu klaimnya dengan bangga ngomong, wah gua pernah ngelawan 200 orang, gua selamat. Nah klaim yang seperti itu kan beda sama tadi ceritanya Hadi ya, gue pernah ngelawan itu ya, untung aja gue sekarang juga masih hidup. Nah itu kan beda ya ceritanya terbersit itu iya, udah itu waktu berkelahi juga udah mikir, aduh ini gue bisa ngelewatin malam ini nggak? Nah, karena Jamika sama rumah sakit Kebon Jati, jadi yang gue pikirin, wah gue malam ini pasti di rumah sakit Kebon Jati. Gitu guys, jadi wah itu keringet dingin. Kejadiannya cuma gara-gara gue mukul satu orang, terus gue bilang dia mukul, terus tangannya patah, gue patahin. Terus karena dia kondisinya mabok, dia bangun lagi, terus dia bilang, ayo kita mulai lagi. Terus gue bilang, oh lu nggak bisa lawan, nggak bisa menang lawan gue cuma bilang gitu, maklum masih muda gitu, lu nggak akan bisa menang lawan gue. Terus bilang, oke, tunggu bentar. Satu company dan kawan-kawan itu ngeri guys, ngeri banget ya. Tapi rasanya kalau manusiawi banget ya, biar gimana juga kan kita nggak mungkin conditioning kita latihan tuh ngelawan ini ya. Dulu kan kita pernah latihan ya, lawan 1 lawan 2, 1 lawan 3 gitu aja beda, udah setengah mati iya. kan. Itu aja udah setengah mati kan. Rasa takut nggak ada, tapi capek ada. Iya. Capek lawan itu kebayang kan, udah takut, udah capek ya fisik. Walaupun kita ngomong, wah gua sambil lari-lari, ya betul. Tapi kan
di kondisi lu sendiri kan lu lari-lari walaupun lu masuk ke gang-gang gitu, tapi kan bukan bener-bener lu selamat dari 200 orang itu kan. Sebenarnya kalau teman lu tidak telepon ya gua mampus juga. Mampus di situ gitu kan, tinggal nunggu waktu aja kan. Nah, mampus juga pasti gua. tapi klaim cerita itu kan kalau ngelihat di videonya kan klaim ceritanya, wah gua di ini dia mukul gua lagi sini gua. Gitu. Wah ya itu klaim itu ya, maksudnya lu serius lu gelut kayak gitu ya. Itu aslinya ya guys, kalau lu bisa ngeliat ke masa lampau gue berantem di gang, gue udah kayak Jet Li. Cuman karena gue nggak berani cerita, gue ngomong tuh udah jorok-jorokin aja. Iya. Pengalaman gue kalau dikeroyok ya gitu. Satu lagi yang anak-anak geng motor, itu juga gue lari kabur, terus gue nggak bisa kemana-mana karena udah kayak main rebonan ya. Apa sih? Pasti ucing-ucingan gitu ya. Kalau ada di situ, gue kesini, ya akhirnya gue nempel di tembok terus gue bilang, oke, gue selama ini belajar bela diri, ya ini gue harus bertahan karena gue udah gak bisa mana-mana gitu. Dan mereka menyerang, gue cuma bisa nangkis, mau balas pukul nggak bisa kan? Karena ini udah memang ke feeling, ada feeling gitu, ada serangan gitu. Tapi ya cuma berapa detik deh paling gue rasain itu sebentar banget. Tiba-tiba ada gerobak di depan, tukang bakso dengan gue aja. Ya kan kondisinya beda itu juga. Jadi nggak gue lawan mentah-mentah. Ayo 40. Itu enggak lah. Ya. Itu pengalaman gue itu ya, sih. maksudnya ya yang tahu cerita itu kan pihak ini ya, maksudnya tapi cerita itu tuh diinterpretasi dicerna sama orang awam tuh kan, wah ini orang hebat banget ya, bisa ngelawan 40 orang, bisa lawan 200 orang gitu ya. Nah, itu ditambah lagi bumbu-bumbunya bahwa wah ini tendangannya juga luar biasa, ditambah yang jadi masalah ini kan karena dia mengklaim itu, maksudnya wah gua mah nggak perlu pembuktian di ring, kasarnya kan mereka ngomong seperti itu ya, gua nggak perlu pembuktian di ring, gua nggak perlu pembuktian di arena, gua mau pembuktiannya langsung di jalan. Wah kan maksudnya sombong banget lo ya. Emangnya bener lu selamat dari itu ya, tadi gua ngomong itu ya, bener nih lu bisa lawan 200, gua nggak usah 200 deh, gua mau 10 orang deh. Kan jadi orang memicu orang untuk bereaksi seperti itu. Jadi wajar kalau akhirnya kemarin sampai didatangin, apalagi ada yang masalah itu kan, ngomong wah murid gua nih juara MMA nih, sama gua ditendang sekali nggak tahan. Wah kan itu kan lari udah berapa 3 jam sehari latihannya 3 jam lari, belum ditambah angkat beban. Wah itu kan maksudnya merendah gitu. Gua mah nggak perlu di arena, gua mau pembuktiannya langsung di real. Wah kan itu kan bener, lu bisa di real life beneran itu nggak kebeneran. Lu 40 mau diulangin lagi nih 40 orang nih, lu masih bisa selamat hidup. Anggap aja gelut di jalan, terus gua rasa orang yang MMA juga, sorry ya, gua bukan mau manas-manasin, tapi gua rasa orang yang MMA, oke lu mau nyolok gua juga silakan kayaknya. Karena dari awal aja, gitu ya, ngomong dari awal aja, ini nggak ada aturan loh ya. Lu mau nyolok mata boleh, lu mau nendang biji boleh. Coba kita lihat klaim-klaim orang yang belajar street fight tuh, klaimnya banyak yang seperti itu, merasanya bahwa street fight lu mah mengecilkan bela diri yang disiplin yang kompetisi itu, merendahkannya gitu. Lu mah kompetisi, lu mah kan diatur ya, lu mah aman di situ. Gua mah kalau latihan boleh nanti kalau gua gelut kan di jalan, lu gelut nggak cuma nendang poin ya. Kalau di jalan emang kalau taekwondo kalau di jalan gelutnya gitu, kan enggak, tetap aja tidur ya, bacagi gua udah ini ya, sikat aja gitu kan, gelut ininya. Tapi dari awal lu ngomong dulu kayak gitu, kita ini gelut beneran, coba. Ya rasa orang MMA yang orang luar negeri ini, Amerika yang dikeroyok di jalan, kalahnya tuh bukan karena dia nggak berani, nggak bisa gelut. Nggak bisa, ya. Tapi karena ada pertimbangan. Nah jadi menurut gue sih, Cynthia nih ya, Sin, gitu ya, gelut di jalan tuh, lu jangan mikir melak-melak harus berantem begitu, enggak. Mereka tuh kita tuh ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, gitu. betul, dipikirkan. Kalau contoh simpelnya, mereka orang MMA itu kan mungkin orang-orang cukup pro ya, berarti punya sponsor, punya aturan, punya hukum, nggak boleh sembarangan mukul orang. Iya betul. Jadi lagi di luar sembarangan gitu, mereka bisa putus kontrak ya. Itu urusannya panjang itu. Dia lagi mau dipukul, mungkin dia lagi mikir kalau gua pukul nih orang karena gua orang MMA nanti kasus nih. Ya, atau bisa juga ya itu kan
yang memicu satu pertarungan kan beda-beda ya. Kita juga kalau berkelahi kan gini, kita berkelahi di jalan. Kalau misalnya kondisinya kita berkelahi gara-gara ini anak saya ribut sama anak orang itu, tahu-tahu anak saya ditempelin sama bapaknya, oh lu mau 10, mau 200 orang gua layanin lu. Ya, ini juga mungkin kan sama. Tapi kalau misalnya ributnya cuma gara-gara oh itu orang yang itu mabok nyenggol anak gua, udahlah udah jangan diinin, itu mah orang mabok. Ya kan kondisinya berbeda gitu kan. Apakah apa karena gua takut sama orang itu? Bukan masalah takut. Cuman kondisinya tidak mengharuskan gua untuk berkelahi sama dia gitu. Jadi lain ngumpang-ngumpang lagi kayak kita muda gitu. Jadi bukan masalah wah lu kan juara MMA kenapa nggak ngebales aja? Kan nggak serta merta kayak gitu kan, nggak serta merta. Lu kan udah latihan bela diri kan udah 30 tahun. Masa lawan yang gitu? Masa lawan begituan? Masa orang minta 1.000 sama lu dikasih? Lah ya buat 1.000 gua lawan. Maksudnya buat apa? Ya itu suka ada yang nanya, lu belajar udah 30 tahun kira-kira bisa menang lawan berapa orang? Enggak gitu loh. Ada yang pernah nanya sama gue gitu. Ya rata-rata kalau orang awam kan nanyanya gitu kan. Dia nanya kan lu bela diri gini-gini, berarti buat apa sih jago gelut? Ya gue bilang kita tuh bukannya tentang belajar bela diri terus kita bisa jadi jago gelut gitu, tapi ada satu kondisi ya, anggap aja lu punya teman banyak, punya pasukan banyak, tapi ketika lu dipalak emang lu sempat ngangkat telepon. Ya kalau ada satu kondisi yang kita nggak bisa lari ya dari situ ya, mau nggak mau kita harus hadapin. Iya, kayak tadi yang gue cerita, gue udah nempel udah lari loh itu, udah kabur, tapi udah nempel di tembok, ya udah pas aja kita. Nah, at least kan gue punya bekal untuk beberapa detik sebelum tukang bakso itu masuk, kan itu ada banyak tendangan yang pukulan masuk. At least gue bisa selamat gitu, nungguin tukang bakso lewat. Kalau badan kita terlatih ya minimal nggak sekali tendang jatuh kan gitu ya, masih bisa wah ya 5-10 tendangan gue masih bisa terima lah sama badan gue gitu kan. Kalau gue nggak latihan bela diri waktu itu, belum ikut kempo. Ya mungkin udah konyol dari awal. Sebelum tukang bakso lewat, gue udah jadi bakso di sini. Udah bubuk gue kayak. Iya. Tapi baru bakso tinggal dalam gitu. Kan gitu loh maksudnya loh. Ya jadi latihan bela diri penting menurut gue. Ya betul. Penting. Perlu. Bukan jadi jagoan tapi ya betul. Ya. Jangan di kotak-kotakan wah ini kita belajar bela dirinya untuk fight untuk ini ya, enggak lah, semua juga belajar bela diri. Menurut saya ya kalau orang belajar bela diri ikutan apapun tujuannya pasti ada di satu sesi itu kita ngobrol soal wah ini kepake di luarnya bagaimana nih, kepake kalau di jalannya gimana. Nah, jadi nggak usah juga orang yang tidak mau jadi atlet terus ngerasanya wah ini gua mah bahaya ya. Itu ceritanya mirip sama yang lagi viral juga itu si Su Xiaotong yang di Cina itu yang nantangin perguruan. Itu juga sama kan? Mereka bukan kalau yang gua nggak ngerti bahasa Cina ya, gua nggak ngerti bahasa Cina. Tapi kalau gua ngelihatnya bukan dia lagi mau merendahkan bela dirinya, bela diri tradisional, tidak. Tapi ini orang-orang tradisional nih banyak yang pada ngejago. Gua ngerasa tidak ikutan ke sana ya ini sama klaim seperti ini kan. Gua nggak perlu jadi atlet gua mah, karena gua mah tempat tarung gua mah di jalan. Ntar dulu. Nah itulah makanya Su Xiaotong datang ke ini kan. Bener lo bisa kayak gitu. Lu pikir kalau bikin burung nggak bisa terbang terus lo gua pukul gimana pun lu bisa nangkis? Coba pukul ternyata 10 detik kan gitu. Kasihan juga itu. Betul. Tapi ya itu kalau menurut gua itu salah klaim-klaiman, ya itu klaim-klaim seperti ini kan. Akhirnya jadi kayak gitu kan, orang jadi tertrigger untuk kepicu untuk jadi pengen ngebuktiin lu ngomong kayak gitu benar nih. Disuruh turun ke arena alasannya wah ini serangan saya terlalu berbahaya bisa mematikan. Sempat juga nih tanpa merendahkan bela diri ini gue juga belajar ya, salah satunya Wing Chun ya. Jujurnya gue ngelihat fenomena waktu itu gara-gara film. Betul. Ya. Jujurnya gue lihat juga tiba-tiba di Indonesia banyak banget. Tiba-tiba ada orang punya sertifikat dari Hong Kong belajar 2 tahun. Gua belajar bela diri 32 tahun aja masih lari guys. 2 tahun ini udah. Nah, klaim-klaim yang seperti ini gua rasa itu agak sedikit menyesatkan. Gua nggak ngecilin loh. Gua punya guru Wing Chun jago banget. Nggak ada sertifikat. Tapi benar sakti banget gue. Ya kan kita saya belajar dari dia juga belajar dari guru itu kan. Yang kalau kita mau berguru
belum tentu dia mau terima. Kita digebukinnya nggak pakai ya gitulah ya, kurang lebih gitu lah. Ya gue nggak mau ceritain, gue tidak mengecilkan Wing Chun, cuman orang yang bawa ngomong Wing Chun terus dia ngeklaim bahwa ini tuh kepake banget, ini hebat banget. Nah, yang gitu-gitu ya, yang bikin jadi ini, apalagi dengan bikin ini ditarik ke arena nggak berani gitu ya, tapi di belakang ngomongnya kayak yang gua paling jago gitu ya. Wah, itu orang-orang mah atlet mah mereka nggak disiapin buat pertarungan di jalan. Kalau gua mah nggak perlu buktiin di arena, gua mah di jalan udah terbukti. 40 orang nggak bisa bunuh gua, 200 orang nggak bisa bunuh gua. Bukan masalah gua bisa lawan itu ya, tapi kan kalau orang membacanya kan dari situnya dia dari cara ngomongnya apa segala kan kesannya ngomongnya 200 orang aja nggak bisa ngapa-ngapain gua. Kalau gua di arena 1 lawan 1 mah tuh gampang. Kan kesannya seperti itu. Kayak logikanya kayak gitu ya. Logikanya kan di situ jadinya orang. Kalau ditarik logika terbaliknya kan kayak gitu. Jangan cuma 1 orang, 2 orang, 40 orang gua lawan. 5 mati. Kan kerennya. Terus polisi diam-diam aja. Nah, kalau 1 lawan 1 mah wah bukan mati lagi itu. Ini udah ngahiwal. Ya kan 5 mati, terus beberapa mati di rumah sakit. Iya. Ketika mati di rumah sakit kan ada visum. Ini mati gara-gara apa sih? Bukan. Asma bos, nggak mungkin ini gara-gara bonyok kan? Ya. Kan polisi kok dari sampai situ tuh nyari, ini gara-gara apa? Terus pihak keluarga, kok ini mati? Ya, mamanya datang. Kan Cynthia kemana dong? Masa nggak dikejar-kejar? Iya, itu kan pasti diperiksa dulu ya minimal. Ini beneran nih, kenapa juga sampai dia harus ini itu kalau sampai dikeroyok segitu banyak, ada tanda tanya banyak. Masa lalu apa di kampung itu? Apalagi cewek gitu, cewek dikeroyok 40 orang, ada apa ini? Pelakor. Pelakor aja kalau tetangga biasanya nggak peduli loh. Gitu. Cuma istri saja yang biasanya ngelabrak. Ya, Tetangga ngeramein doang gitu. Kan iya itu, itu mah kayak gitu mah harusnya dijegut aja. Videoin ya. Iya. Ya jadi itu cerita-cerita yang menurut gue ya agak sedikit, ya bukan agak lagi, ini menyesatkan aja. Iya. Nah, tujuan itu yang tujuan klaim itu kan yang apa? Yang terkesan merendahkan itu yang jadi masalah di orang-orang MMA ini kan. Mereka merasa apa sih? Kenapa MMA? Ya karena kebetulan yang dijadikan contoh sama lu MMA. Coba lu ngomongnya, ini ada karate dan lumpuh sama gua. Lumpuh. Itu mungkin lu datengin sama orang karate. Betul. Ya seperti itulah. Sebetulnya kayaknya menurut gua disiplin ilmu bela diri yang ada di Indonesia banyak banget nih. Selama lu koridornya nggak nyinggung gitu ya. Ya, tidak nyinggung aliran lain ya. Ya lu mau mecahin beton kayak lu mau ngebanting mobil kayak ya. Kita sih nggak peduli. Konten itunya sebenarnya nggak masalah sih. Iya, betul. Konten selama ya dari awal dia bikin kan nendangnya orang banyak yang muji, wah hebat ya. Terlepas dari lu bisa benar atau tapi orang teh ya oke lah. Sampai dia bikin yang rada nggak masuk akal pun sebenarnya orang masih ya oke lah walaupun udah mulai ini ya. Tapi klaim itu yang membuat jadi orang minta pembuktian. Kalau ditanya, wah kenapa itu kan pencak silat yang lain juga banyak yang kayak gitu tapi kan mereka tidak ngeklaim bahwa gua lebih hebat dari orang lain. Nah itu yang membedakan kenapa karate yang mecah-mecahin mecahin kenapa mereka nggak ditantang ya karena mereka nggak nantang duluan. Iya. Nah, kenapa yang ini ditantang? Apakah karena ini mah orang terkenal sih pengen numpang beken orang-orang MMA-nya? Enggak juga gitu. Bukan gara-gara itu gitu lah. Kalau lu nggak nyinggung-nyinggung, gua juga nggak akan repot-repot terus datengin lu. Iya. Dan gua dari awal juga tahu bahwa ini mah bohong gitu. Dengan ininya gitu ya, dengan apa? Nggak usah kayak kemarin pembuktian ininya nggak usah dibuktiin gitu pun nalarnya juga secara nalar aja udah tahu udahlah ini mah entertain lah. Kan dari awal juga orang-orang sebenarnya yang praktisi bela diri ya kita kan ngelihatnya udahlah ini mah entertain lah, ini mah orang basicnya juga stuntman. Ya mau mengharap mengharap mereka beneran jago berkelahi. Itu kan dari ini bisa ini latihan tanding sama anak-anak muridnya juga kan kita bisa lihat ya mukul sekali terus dibalas berapa kali ya itu mah anggap aja teknik kayak kita juga kan kalau latihan terus kalau dipukul mukul ini nanti gua bisa gini ya itu kan dengan kondisi orang mukulnya sekali kan kalau kelihatan kalau lagi tandingnya pasti gebuk tuh yang iya kalau gelut beneran ya lu lihat aja pertandingan tinju MMA yang KO tuh
nggak ada tuh yang jarinya masih bisa kekelop gitu kan, nggak ada ya. Ya. Badang aja gitu. Ya, Udah, nah, makanya itu kan kalau koridor itunya kan kita ngelihatnya udahlah, lu memang appreciate entertain lah. ya, Lagian udah. gerakannya si Sinti juga bagus. Bagus, Bukan ngelihatnya yang- speednya boleh lah. bukan- Ya tenaga dibilang nggak ada tenaga, ya enggak juga. Maksudnya bukan pemain pecek ece juga. Iya, iya, Emang iya. jago juga, emang gerakannya ya Mbak. Akuin oke, Oke lah. sangat oke. Gitu. Ya, cuman karena ya ini Ya, Bapak, statement itunya yang bikin ini ya, yang bikin apa? Memicu adanya Kisruh. konflik ini kan, kisruh ini ya. Ya, benar. Bahaya. Ya. Nah, akhirnya gimana nih menurut si Cece harus nyelesain masalah ini, kisruh ini teh? Kemana? Penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaiannya harusnya gimana nih si Cece? Ya menurut saya sih ya kalau mau minta maaf kayaknya sulit ya minta maaf, karena kan urusannya kalau minta maaf kan berarti apa namanya, dia harus mengakui bahwa konten-konten dianya memang palsu gitu ya, kontennya. Beberapa Ininya mungkin. apa? Beberapa tidak editan lah ya, beberapa editan. Tapi kan resikonya dengan melakukan permintaan maaf terus mengakui itu kan berarti dia bakal kehilangan banyak orang kecewa. banyak orang kecewa, banyak followernya akan mundur gitu ya. Kalau menurut saya sih ya mungkin kedepannya kita lihat selama dia tidak melakukan counter statement gitu ya, kayak kemarin ada Deddy Corbuzier juga kan sempat ngebahas juga, terus sekarang lagi kalau nggak salah di beberapa media media sosmed gitu ya kan lagi menyudutkan dia gitu ya. Kalau dia berusaha terus counter statement aja rasanya nggak akan beres ya, dia terus-terusan orang jadi panas lagi gitu kan. Lu apa-apaan sih berusaha tetap ngomong bahwa gua nih beneran sakti, yang kemarin nih gua beneran bisa ngelakuin itu, cuman gua belum persiapan aja. Nah itu buktikan nggak bisa gitu kan, tapi cuman ngomong doang ngebuktiin ya kan. Orang jadi lama-lama jadi semua Gemes, kan, gemes, gimana sih? Iya, iya. Nah orang juga jadi tadinya mau selesai kan. Kalau kemarin ya lihat dari yang videonya podcastnya Deddy ya, kan mereka udah ambil kesimpulan, udahlah kita anggap selesai aja toh, suruh buktiin nggak bisa, udahlah ini mah kita anggap lu mah entertainer aja gitu. Yang kemarin mah udah lu mau ngomong apa juga gue udah anggapnya udahlah itu mah bohong lah, selesai gitu kan. Nah Anggap aja kita nonton Marvel gitu ya. iya, tapi kan karena dia bikin statement, bikin video klarifikasi, judulnya klarifikasi Datang lagi dong. iya, jadi kan orang jadi gua udah anggap lu beres gitu ya, udahlah kan lu suruh buktiin suruh buktiin kesaktian lu nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, kalau kata gue jangan bikin klarifikasi lagi, udahlah, udah sekarang mau berkarya yang lain aja lah. Jadi minta maaf atau buktikan. Iya. Simple. Buktikan susah ya. Kalau mau cari jalan aman, kalau cari jalan amannya ya itu udah tunggu waktu lah, tunggu sampai ada yang lain yang viral. suasananya reda gitu ya, suasananya reda, orang udah nggak ngomongin dia lagi, udah bosan gitu ya. Terlepas dari viewernya nambah atau berkurang gitu kan. Udah resiko. Ya udahlah ini mah jalanin, nanti ganti apa ya? Ganti topik, ngomongin kita berdua nih viral satu Indonesia, kita berdua. Ganti topik lah ya itu. Jadi jangan masuk lagi ke situ lagi, klarifikasi lagi. Orang jadi yang tadinya udah ini, begitu dia klarifikasi salah ngomong, orang yang tadinya yang kemarin udah mau beres gitu, udahlah ini masih belum beres ngomongin ini, nah jadi balik lagi ke situ gitu kan. Tapi kalau misalnya ya orang-orang ya Indonesia kan punya kasih sayang juga yang cukup tinggi ya. Maksudnya ketika si Cynthia mengakui segalanya dan dia minta maaf, kan dia bikin video klip-klip berantem gitu kan. Ya bikin video koreo lah ya. Koreografi. Gua rasa sih ketika dia udah minta maaf terus dia mungkin tutup akun atau gimana, terus dia bikin akun baru, terus dia bikin koreografer, kayaknya apresiasinya dari pencinta bela diri kayaknya lebih menghargai. Oke, gue akan melupakan masa lalu lu. Ya semuanya balik ke waktu ya, kita ada waktu lah. Kalau sekarang berusaha tetap mempertahankan, menurut saya malah sekarang udah nggak bisa mempertahankan. Orang udah banyak yang skeptis gitu ya, udah yang ini bohong lah. Nah udah keburu gitu, mau maksain ngomong gua sakti pun fanboynya aja sekarang udah mulai banyak yang buang muka gitu. Kemarin datengin lu, jangan ngomong ngebuktiin, nongol aja nggak berani, gimana gitu kan.
udah tanggung ya. Karena udah serba salah, dia maju nggak bisa, mundur nggak bisa, buktiin nggak bisa. Mending koreografer aja. Iya, Bagus tuh gerakannya. ya udah bikin gitu aja gitu ya. Nah, kayak ini juga kan dia kemarin udah mulai bikin back to basic katanya apa, mulai dari nendangin Genteng. ini, genteng. Nah, untuk ini pemula kita latihannya ini dulu, ya udahlah. Dengar-dengar nggak pecah juga ya? Nggak pecah, tapi ya dia ngomongnya kalau yang sebelumnya ngomongnya yang ditampilin yang berhasil aja. Kalau yang ini dia karena live jadi yang gagalnya dia masukin juga. Sebenarnya nggak usah gitu juga. Orang lain kan bikin yang berhasil juga, kita juga tahu kan, orang yang bikin video kan tahu. Kita yang kemarin botol challenge itu. Oh, yang tendang botol. Ya itu juga sama kan, nggak semuanya sekali tendang berhasil gitu kan. Itu mah tidak masalah. Cuman ya Video skateboard gua guys, terakhirnya kan gua kasih lihat cuplikan gua jatuh. ya. Tapi kan itu artinya mau dimasukin boleh, nggak pun nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya itu mah tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ya statement-statementnya tolong dijaga lagi gitu ya, jangan nyinggung. Kita punya kode etik antara bela diri itu ada kode etiknya gitu. Kalau lu selama itu dijaga sih. Dia kan bukan pemain baru, betul nggak baik? Betul, Jadi betul. Mengerti lah harusnya ya. mestinya mengerti di dalam bela diri kita tuh antara misalnya kempo dengan karate dengan taekwondo dengan pokoknya antara kita tuh ada kode etik. Kita nggak pernah ngomongin karate apaan. Kalau intern mah bebas Kalau aja. intern mah terserah lu ya. Mau ngomongin taekwondo begini ya terserah aja. Pencak silat gini ya terserah aja. Mau bawa contoh nama orangnya juga nggak apa-apa. Tapi kan itu intern, iya. Nggak beda jauh sama agama lah. Iya. Kalau kita ngomong di sini nyinggung gitu kan ya orang. Ya betul, bela diri juga ada yang Tadi gua sempat nyinggung tentang Wing Chun. Di depan di belakang. Ya tadi ada kita ngobrolin Ya, tentang Wing Chun. itu gua nggak bicara tentang Wing Chun ya, tapi tentang individu orang yang bawa Wing Chun Ya. terus dia ngaku-ngaku gitu ya agak sedikit berbahaya menurut gue Ya, gitu. betul. Jadi nggak Ya. berantem tuh nggak sesimpel itu gitu. Betul. Ya. Lu bilang nanya ke gua, Rick, lu jago nggak berantem? Gua bilang ya, gua kalau berantem 50-50. Ya. Udah aja. Terutama kalau nggak cuma di jalan aja sih, di arena Di juga arena ada tuh 50-50 ya. Kalau kita yang udah dan 5, apakah tiap bertarung pasti menang lawan yang coklat ya? Enggak juga. Tergantung juga gitu kan. Ada ya makanya ditinju gitu kan, sebenarnya fair kayak MMA tinju gitu ya, fair sebetulnya. Jadi mereka tuh udah biasa menang, udah biasa kalah karena memang namanya tanding ya. Kita sebagai atlet mah ya main bola lah. nggak ada orang Kemarin Barca aja ke bantai ya. Iya, padahal kan kalau secara ini kan lu yang bener aja lah, isinya bintang semua, Iya. bantai yang bener aja lah gitu kan. Tapi kan ada kalahnya. Iya betul. Ini juga sama kan, tinju juga Tyson segitu gimana nggak kurang gila, tetap aja akhir-akhir bisa KO ya, tergantung kondisinya ya. Namanya atlet kan gitu ya, naik turun. Mikirin utang, mikirin lagi. Iya, ada yang persiapan nggak cukup, fisiknya nggak cukup ya bisa malamnya kalah. nonton bola, main PS, besok tanding. Iya. Ya, Belum ada laki punch gua lagi maju udah niat tahu-tahu kaki naik nggak kelihatan ya KO juga. Gara-gara dia takut doang kan. KO. Ya banyak lah ininya, jadi nggak ada orang yang benar-benar jago di ini tuh benar-benar tidak terkalahkan ya. Kalau tidak terkalahkan, kalau menurut gua sih sebagian besarnya karena faktor Latihan. latihan udah pasti. Ya. Nah, tapi faktor keberuntungan juga megang peranan gitu loh ya. Lagian kan kalau orang udah confidence-nya jadi untuk kedua kali jadi lagi confident, itu Ya. biasanya numpuk tuh. Ya, biasanya betul, numpuk betul. confidence-nya. Guys, kalau nonton apa-apa yang area-area begini nih, area bela diri, tolong lebih jangan ditelan mentah-mentah deh. Ya, betul. Semua harus dilihat lagi ya, apalagi video-video gitu kan semua bisa diedit. Jadi ya jangan langsung kalau kita ngelihat wah ini kayaknya nggak masuk akal ya. Kalau Sabar punya dulu anak, lah. ya kalau punya anak apa segala juga kita ini yang begini ini tidak untuk ditiru loh ya. Nah, untuk yang bikin konten juga kalau misalnya berbahaya ya bikin Tulisan. pengumuman ya bahwa wah ini cuma dilakukan profesional atau ini untuk tujuan entertain. Kayak misalnya WWE dulu kan dituliskan itu aja, udah ditulis itu aja masih ada yang Orang masih ada yang belajar nih. ya. Tapi itu penting gitu. Itu penting. Betul banget. Nah, terus ya anak juga kan terutama yang masih anak-anak ya,
harus didampingin lah kalau apalagi YouTube ini kan bisa dilihat oleh siapa aja. Orang tua juga harus mendampingi anaknya kalau nonton konten-konten gitu ya. Jadi kita nggak ngeklaim apapun. Jadi ya pelajaran yang lu harus pegang untuk orang-orang bela diri jadi cuma satu ya. Jangan ngomongin disiplinnya. Itu kayak lu ngomongin agamanya gitu. Jadi lebih baik lu ngomongin individunya. Ini individunya beres atau enggak. Ada beberapa praktisi yang benar-benar pegang teguh disiplin bela dirinya ya. Ada yang buat judo, dia pokoknya benar-benar wah judo mah. Ya itu dari judo buat gua. Iya. Segala-galanya buat gua. Jadi kalau lu berani nyinggung Udah kayak gelut lah sama gua. Nah, gitu. Ya harus hati-hati lah. Jadi lebih baik kita bicarain individunya lah, jangan ngomongin prinsip bela diri yang dia pakainya gitu, bahaya. Oke, gitu aja guys. Nah, kalau buat teman-teman yang agak sedikit mempertanyakan kita bela dirinya, disiplin bela diri kita apa, yang maksudnya kempo tuh gimana. Nah, nanti gue mau kasih cuplikan ketika kita demo untuk anak-anak yang baru lulus ujian. Oh iya betul. Kira-kira 3 tahun lalu ya, Pak? 3 tahun. Iya. Udah cukup tua. Kita nggak secepat dewa yang dulu. Kita sakti nggak sih dulu? Sakti ya. Kita sakti guys. Satu jari guys. Gini. Ya. Jadi ya kita kasih lihat contoh ya, kita dengan semampu-mampunya kita peragain lah gerakan kita yang seadanya. Siapa tahu lu jadi terinspirasi mungkin untuk ikut kempo atau ikut bela diri yang lain, nggak masalah, yang penting lu punya niat. Terus pandangan lu harus benar, cari guru yang benar juga, jangan menyesatkan ya gitu aja mungkin supaya betul kita harus latihan sekarang karena kita mau push up 1 jari. Oke guys, gitu aja, terima kasih, bye bye. Tuhan